Penggusiran ke Mesir. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana, tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini sangat terkait dengan rumah Tuhan Yesus yang berada di bawah gereja ini sekarang. Makanya ini kesempatan luar biasa kita buka perjalanan ziarah kita dengan ziarah ke rumah Tuhan Yesus. Katedral 1500 tahun yang lalu. Cukup tinggi supaya bisa dilihat oleh semua orang dari jauh juga. Itu sebabnya insinyur Koptik menyusun banyak kayu di atas tembok-tembok yang kita lihat. Mereka membangun membangun gereja di atas kayu. Itu sebabnya kita mengatakan gereja gantung, bukan karena digantung. Oke? Umur gereja yang akan dikunjungi kita 1500 tahun. Hampir seumur gereja yang tadi dikunjungi kita. Dua-duanya masih dipakai sampai hari ini. Oke. Sama. Harus gambar ini air yang menjamah. Ini air dari sumur yang teman. Gambar berikutnya Yusuf waktu masih tidur dan ayat yang tadi dibaca saya di gereja. Masih lihat tangan malaikat, ya. Tangan malaikat kasih tunjuk kemana? Itu bentuk apa? Piramid. Mantap. Jadi Mesir. Dan gambar pengungsian keluarga Kudus menuju Mesir sepanjang sungai Nil ini.
Sungai Nil. Bapak dan Ibu, boleh saya minta dengan cepat sekali naik sedikit ke atas anak tangga. Kita mau ambil foto bersama sebelum grup lain turun. Ya, tapi gereja ini umurnya 1500 tahun. Dan di gereja ini juga ada banyak simbol. Mulai dengan tempat duduk, bangku duduk, kita duduk ya. Ada pahakan apa di belakang dan di depan? Anggur dan ikan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita semua ranting-ranting di dalamnya. Tapi ikan itu pernah password atau kode orang Kristen pertama di dunia. Pada abad kedua, abad ketiga Masehi, kaisar mengejar orang Kristen di seluruh dunia, mau menghapuskan kekristenan dari seluruh dunia. Begitu orang Kristen memakai gambar ikan sebagai password. Misalnya waktu itu, kalau saya mau tahu apakah Romo ini ya ikut jalan Tuhan Yesus atau tidak, saya tidak boleh tanya agama apa, bahaya waktu. Tapi saya menggambarkan setengah ikan apabila dia mengerti artinya dan menggambarkan setengah ikan berikutnya jadi satu lengkap. Artinya dua-duanya ngerti apa, dua-duanya seiman. Dan itulah gambar ikan. Ikan hidup di mana Bapak Ibu? Apa yang terjadi saat ikan keluar dari air? Mati. Kita semua hidup dalam iman. Tanpa iman ada kematian rohani juga. Di depan kita melihat ada yang digantung di atas kayak bola-bola putih. Kita lihat ya. Di sana juga sebelah kiri ada. Itu apa? Bola? Tidak. Nanti pada suatu saat di Sinai yang akan naik Gunung Sinai, naik unta. Unta itu binatang tinggi, gede, besar. Ada burung unta juga, kalau bahasa Inggris ostrich. Jadi burung unta itu besar, gede, ini telurnya asli. Tapi isinya dikeluarkan supaya tidak jadi busuk. Ini telur burung unta asli kosong. Kenapa ada telur burung unta asli kosong? Manfaatnya apa? Simbolnya apa? Bapak dan Ibu, kalau burung unta itu bertelur di satu tempat, misalnya di sini, tapi selalu mau cari makanan di jauh tempat, ya? Sedang dia mencari makanan, dia selalu memandang telurnya. Ya? Dia mau menjamin telurnya aman. Kalau ada binatang musuh mau datang ambil dari telurnya, dia langsung kembali balik untuk menjaga, membela telurnya. Ketika kita melihat simbol ini Bapak dan Ibu, kita teringat bahwa kita semua dijaga oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Iblis pun tidak bisa ambil dari domba-domba Tuhan. Gorden, kita lihat ada beberapa gorden. Di belakang setiap gorden ada sebuah meja altar atau misbah. Di gereja Koptik Ortodok, saat kita mengadakan misa, kami memakai roti dan anggur yang dirubahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sendiri hadir di tempat ini. Yang di luarnya yaitu gorden merah melambangkan jubah raja, apalagi raja atas segala raja Tuhan Yesus. Jubah merah. Sejak zaman dulu, jubah merah. Tetapi ingatlah ada seorang wanita sakit pendarahan selama 12 tahun.
Dia bilang, asal dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Jangan heran melihat orang Koptik lokal masuk ke dalam gereja ini, mau maju ke tempat paling depan menjamah gorden agar sembuh. Ada banyak sekali simbol di sini Bapak Ibu. Misalnya ikon atau lukisan-lukisan di keliling kita. Setiap ikon, setiap lukisan, kisah, ada kisah dari Alkitab, kisah para rasul, ada kisah mukjizat Tuhan Yesus, ada orang-orang martir. Ini misalnya Rasul Markus, penulis Injil Markus. Kenapa ada banyak lukisan begitu? Umur gereja ini 1500 tahun. Artinya, waktu gereja sudah dibuka pertama kali, sudah ada lukisan juga. Tapi lukisan yang umurnya lebih dari 400 tahun sudah dipindahkan ke museum untuk dijaga dengan baik-baik. Artinya di sini ada yang umurnya 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun ada. Umatku seluruh Mesir umatnya Tuhan. Dan hal itu sudah terjadi, sudah digenapi. Jadi Bapak dan Ibu, Mesir ini dikuasai oleh para Firaun zaman dahulu sebelum Masehi. Tetapi waktu itu juga ada orang-orang Ibrani datang ke Mesir. Mulai dengan orang Ibrani paling pertama, yaitu Abraham sama Sarah istrinya. Mereka turun ke Mesir karena bencana kelaparan menimpa tanah mereka. Dan mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan dari Mesir. Sehingga Abraham sama Sarah bertemu dengan Firaun, Raja Mesir. Terus Yusuf anak Yakub dijual oleh saudara-saudara dia kepada di Mesir dijual di Mesir sebagai budak, tapi Yusuf menjadi Perdana Menteri paling pertama di dunia. Kemudian bangsa Israel itu, suku-suku bangsa Israel. Mungkin kita tidak pernah menyangka kita akan sampai di tempat ini yang akan membawa sukacita, kegembiraan rohani bagi kita. Semoga sukacita ini tetap menyala, tetap berkobar, sebagaimana dalam bacaan yang kita dengar di sore hari ini, Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Tindakan Yesus menyembuhkan mertua Petrus adalah tindakan gereja, tetapi menunjukkan juga itu misi sebagai gereja, yang mana gereja adalah kita semua. Kita sudah mengunjungi gereja hari ini adalah gereja ketiga. Bukan dilihat dari bangunannya yang megah, yang indah, yang memiliki sejarah, tetapi bagaimana gereja itu mampu terus bertahan di era zaman yang serba tidak mungkin ini. Maka saudara dan saudari terkasih, semoga melalui perjalanan kita ini, perjalanan ini kita diajak pada suatu keyakinan untuk menjadi gereja yang terus hidup di zaman modern. Mari saudara dan saudari, sebelum kita lanjutkan ekaristi ini, kita hening sejenak, kita membuka hati kita mau mengakui segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk karya yang menyelamatkannya. Kita hening sejenak. Kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada sesama kepada hadirin, kepada para malaikat yang khusus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Raja Damai, sabdamu menuntun langkah hidup kami.
Berilah kami kedamaian bila kami mendengarkan sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk mewartakannya dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan dari Timotius saudara kita, pada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Yesus Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kalian. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Jangan biarkan ku terpisah. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Wow, panas awal September. Sekarang tanggal 7 September, grup mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban dunia lama. Selamat datang di Piramida. Thank you, bro Andrew.
Hati-hati Ibu. Gereja Bunda Maria, tapi terkenal dengan sebutan gereja Alkitab Terapung. Karena mukjizat yang terjadi di sini tanggal 13 Maret tahun 76. Alkitab disebut terapung atau menabung air di Pelawat 1 sampai 24. Jadi 13. Alkitabnya terapung. Oke. Candle. Habis sama? No candle. No need. No need. How come? Oh, they will bring. Oke. Belum ada candlenya. Piye toh? Kasih kue nggak ada candlenya. Hari ini beneran ada yang ulang tahun. Hey, ayo jalan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Di sini kelihatan sama bapak ibu lainnya, ya. Di sini ibu komentar. Panjang umurnya serta mulia, Lilin, ibu sini, ibu komentar. Di sini. Sekarang juga. Oke. Potong kuenya. Nanti biar dipotongin ya. Selamat ulang tahun Romo, kita boleh bersama mendoakan Ibu Kominta ulang tahun. Oh, Romo masih makan ya? Oke. Ya, nanti aja. Romo Seya, jangan Romo Seya. Ya. Nanti biar semua cita-cita tercapai. yuk kita di tengah sini, yuk kita kumpul di tengah sini. Ibu. Ya. Ibu Kominta. Mari. Sini Ibu. Yang pegang kuenya yang ulang tahun atau siapa nih? Yang ulang tahun lah saya kira. Yang ulang tahun pegang kuenya. Mari, selamat ulang tahun. Yang keberapa nih? Yang beberapa aja. Yang keberapa? Oke, mari kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita atas pertambahan usia dari Ibu Kominta. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kudus dan kuasa, kami bersyukur kepadamu dan bersukacita atas kebaikan yang Kau hadirkan bagi kami. Kami boleh mengalami sukacita di tempat ini, terlebih atas saudari kami, Bu Kominta, yang merasakan kasih karunia-Mu dalam tambahan usianya di hari ini. Semoga sukacita, kegembiraan, kegemilangan, harapan-harapan dan doa-doa yang ia harapkan dapat terjadi dan terkabul dalam dirinya. Semoga sukacita itu menjadi gambaran bahwa Engkau senantiasa menjaga dan meliputi kami selalu dengan sukacita dan harapan-harapan baru, dengan pertangan tangan-Mu dikau selalu bagi kami. Bapa yang berkuasa, sertai kami, sertailah kami yang berulang tahun dengan berkat-Mu, jagalah ia, limpailah ia. Semoga ia menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari, dengan suka dan berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat ulang tahun.
Ulang tahun. Kuenya taruh sini ya, Ibu. Ibu, kuenya taruh sini aja. Ibu, kuenya taruh sini aja boleh.